Hai FLC Family, apa kabar Anda semua? Senang boleh berjumpa lagi lewat ibadah online pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca Bible verse pada hari ini yang terambil di Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Saya bacakan dulu dan kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Mari kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi FLC Family, hari ini kita tidak sekedar merayakan kenaikan Kristus ke surga. Lebih daripada itu, sesungguhnya kita sedang merayakan janjinya untuk mempersiapkan tempat terbaik bagi kita semua di surga. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, ayo lewat ibadah saat ini, mari nikmati hadirat Tuhan, syukuri kebaikannya, dan sama-sama terima berkatnya bersama orang-orang yang kita kasihi. Enjoy the service and God bless you. Shalom FLC, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau menyembah, memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, angkat suaramu buat Tuhan yang terbaik. Katakan tak terbayang kebesaranmu Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, mari angkat suaramu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Thank you Lord Jesus. Mari yang terbaik bagi Tuhan hari ini saudara. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kembali FLC, angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab namamu agung Tuhan. Mari angkat suara. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus
mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada ini semua karena perkenanan-Mu. Kami percaya sebelum Engkau naik ke surga, Engkau meninggalkan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami telah menerima kemenangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan pujian dan sembah kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kau nyata di sini.
Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di hari yang luar biasa hari ini 13 Mei 2021 di ibadah online kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap tahun kita dikasih kesempatan mengingat, merenungkan kembali karya kenaikannya. Dan ibadah ini tidak akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena selalu rahmatnya baru. Bahkan saya percaya kita dari tadi menikmati dan diberkati bersama dengan teman-teman di FLC Worship. Nah, saat ini saya ajak semua keluarga FLC, yuk kasih waktu, kasih perhatian lebih, tetap fokus konsentrasi dengan hati juga pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Ada pesan Tuhan. Sekalipun kita tahu pesannya mungkin bahkan firmannya kronologis kenaikan Yesus tidak berubah. Kita telah baca, kita selalu mungkin mendengar firman yang sama disampaikan juga di setiap ibadah kenaikan Yesus. Tapi percayalah, hikmat Tuhan selalu baru, pengertiannya selalu baru. Bahkan kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk dengar Tuhan bicara kepada kita. Antusias, semangat. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara jelas buat kita semua. Supaya kehidupan kita lanjutkan tidak tersesat. Tapi tetap gairah, tetap semangat, tetap percaya. Karena hidup kita semua punya tujuan di dalam Tuhan. Saat ini sama-sama yuk kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa buat kami semua karena kami dikasih kesempatan mengingat, merenungkan kembali karyamu lewat pengangkatan di mana Engkau terangkat Bapa ke surga. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami rindu saat ini kami bahkan punya hati dengan rasa lapar untuk terima firman-Mu. Supaya kami mendapat hikmat daripada-Mu di hari ini, supaya kami benar-benar semakin mengerti maksud tujuan dari kenaikan-Mu ke surga. Berbicara kepada kami semua. Bapakku berdoa, Roh Kudus, bantu keluargaku, semua keluarga FLC dimanapun kami berada. Jamah hati kami, jamah hidup kami, supaya benar-benar setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh hidup kami hanya tertuju kepada karya, kebangkitan, dan kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Nah, puji Tuhan, kita akan belajar, kita akan menerima berkat yang Tuhan titipkan di hari ini di online ibadah kenaikan Yesus. Dan Tuhan mau berbicara secara jelas kepada kita lewat apa yang Dia telah lakukan, tugas yang Dia selesaikan, sampai akhirnya Dia terangkat, Dia naik ke surga. Sebagaimana firman Tuhan katakan setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bahkan sempat bertanya, Bapak kapan Engkau mau melakukan? Yaitu pemulihan bagi Israel, bagi kami. Tapi Alkitab sendiri berkata di Kisah Para Rasul 1. Dari ayat yang ke-6 kita bisa tahu sampai kepada ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-7 Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena murid-muridnya bertanya, kapan pemulihan terjadi? Kapan hal-hal yang baik bisa terjadi? Dan Yesus katakan engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan disinilah kelanjutan di ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata apa? Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke surga. Sebuah kronologis perjalanan yang Dia sudah lakukan. Dan setiap tahun jika kita masih punya kesempatan dipercayakan di kehidupan ini, kita masih bisa mengingat, merenungkan kembali dari karya yang Dia lakukan.
Dia terangkat ke surga. Dan kita bisa belajar beberapa hal yang Tuhan memang titipkan buat perjalanan kita di tahun 2021 ini. Bahkan dalam perjalanan kita tetap masih menghadapi, bergumul tantangan dunia terhadap pandemi COVID-19. Tapi kita bisa belajar dari apa yang kita terima, kita rayakan bersama-sama di hari ini. Ada 3 pesan Tuhan yang kita bisa terima dari karya kenaikannya ke surga. Yang pertama, dia naik ke surga supaya kita bisa mengerti. Yang pertama, dia naik ke surga, yaitu apa? Supaya kita semua punya tempat nanti juga di surga. Dia menyiapkan tempat. Dia sediakan tempat kehidupan yang kekal buat kita semua. Itu bukti nyata bahwa iya, hidup kita di dunia ini bukan segala-galanya. Akhir kehidupan kita di dunia ini bukanlah segala-galanya. Tetapi tujuan terakhir, perjalanan terakhir kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus adalah surga. Dan dia naik ke surga sebagai bukti proses perjalanan dan sudah selesai dia lakukan, yaitu menyediakan tempat buat kita di surga. Itulah kenapa Roma 6 ayat 23 kan katakan, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dosa tidak akan memberikan kekekalan. Kehidupan dalam kegelapan selalu berujung kepada kebinasaan. Tapi kita tahu Yesus telah datang ke dalam dunia, melewati sebuah perjalanan kehidupan pelayanan yang luar biasa, bahkan sampai akhir di atas kayu salib. Dia korbankan semuanya. Tujuannya sederhana, lewat pengorbanannya tersedia keselamatan. Dan berbahagialah hari ini, kalau kita masih ada di ibadah online kenaikan Yesus. Itu menandakan bahwa iya, kita percaya Yesus mati buat kita. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima keselamatan. Tapi kabar baiknya tidak hanya berhenti bahwa keselamatan kita terima di muka bumi. Tapi kabar baiknya dia naik ke surga supaya setiap saudara dan saya sadar bahwa kita punya rumah yang kekal. Kependudukan yang kekal, yaitu surga. Surga bicara kehidupan kekal. Surga bicara tentang kemuliaan kekal. Bukan kebinasaan, bukan kehancuran, bukan penghukuman. Karena Yesus hadir, dia berikan semuanya dalam perjalanan pelayanannya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, bahkan sampai naik ke surga. Karena semua yang dia berikan tujuannya adalah selalu tentang kasih. Jadi dari makna yang pertama, dia naik ke surga. Dia terangkat untuk menyediakan tempat buat kita. Supaya kita juga punya rumah yang kekal di surga. Artinya bagi kita, hari ini yang dia mau sampaikan, hidupilah kehidupan kita di dunia ini. Tidak dengan menghalalkan segala cara. Jangan biarkan kehidupan kedagingan. Keinginan-keinginan yang ada di pikiran kita. Yang mendorong membuat kita bergairah, bersemangat, tapi kita sadar bahwa tujuan keinginan yang kita mau tidak membawa kepada kekekalan. Tujuan-tujuan yang kita sadar bahwa sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi sebenarnya buat diri sendiri, kemuliaan kita doang, kepuasan daging kita doang. Dan kalau kita nggak hati-hati dengan pikiran-pikiran, keinginan-keinginan ini, semua siasat yang menyebabkan kita akhirnya hidup dalam bayang-bayang kedagingan terus. Dan tanpa kita sadar, kita hidup, kita bergerak, kita punya kegiatan, kita lakukan sesuatu. Tapi semuanya diarahkan. Oleh apa? Oleh kedagingan. Dan kita mulai sadar bahwa
di kehidupan ini segala sesuatu yang kita inginkan tidak akan pernah membawa kita kepada kepuasan. Dan waktu kita hidup dikuasai, terkungkung, terpenjara oleh keadaan ini, jangan kaget. Kita akan kesulitan. Bahkan kita mulai mendapatkan, menyadari dan menemukan diri kita. Kita tidak lagi bisa hidup di dalam kasih. Tidak lagi bisa hidup dalam nilai-nilai Kristus. Melayani, menolong, mendoakan, membantu, bekerja sama, mengampuni, memberi kesempatan, menasehati. Semua kehidupan tentang kasih, nilai-nilainya tidak akan muncul di hidup kita. Dan kita tidak akan lagi ada di dalam pola kehidupan yang seperti Yesus. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan waktu kita biarkan kedagingan, pikiran-pikiran, kepuasan diri sendiri, egosentris menguasai kita, kita bisa dengan tidak sadar, bahkan dengan sadar akan menghalalkan segala cara. Karena kita berpikir, yang terutama adalah apa yang terjadi di dunia ini. Yang terutama goal, tujuan yang kita harus raih, yang harus kita capai, kenikmatan, kepuasan, prestasi, pencapaian, kesuksesan. Semuanya hanya tentang apa yang ada di dunia ini. Padahal bukan seperti itu. Ya, kita hidup dalam dunia. Kita dipercayakan mengelola segala sesuatu oleh Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Hari ini di dunia. Tapi semua yang dari Tuhan tujuannya adalah bagi kemuliaannya dan bagi Kristus. Nilai kehidupan tertinggi kita adalah apa? Di mana waktu kita hidup bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan yang membuat surga bersuka cita adalah terjadinya pertobatan. Itulah kenapa minggu lalu saya sempat katakan, kita tidak boleh berhenti merawat pertobatan kita. Karena lewat kehidupan pertobatan kita dipercayakan bisa membantu sesama kita juga mengalami dan hidup di dalam pertobatan. So, di ibadah kenaikan Yesus hari ini, Yesus ingin berbicara jelas kepada kita, gereja, keluarga FLC, jangan hidup menghalalkan segala cara. Tapi hiduplah dengan cara-cara Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang, menjadi kekuatan, gairah untuk kita buat keputusan, untuk kita melangkah, mengambil resiko, dan menerima segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Belajar hidup jujur sekalipun kita harus mulai dari hal yang kecil. Tapi semua yang kecil, semua yang kelihatannya sepele, waktu kita menjalaninya di dalam kebenaran sesuai firman, itu akan membantu kita, menyuburkan kita. Untuk apa? Kita bertumbuh. Hidup bertumbuh lebih baik sebagai murid-murid. Karena pada akhirnya kita tidak hanya berhenti sebagai murid-murid, tapi kita harus juga berjalan hidup sebagai apa? Prajurit-prajurit Yesus. Yang selalu siap dipakai oleh Dia kapan saja dan di mana saja. Dan kita tidak akan bisa menjadi prajuritnya Dia, menjadi karyanya Dia, kalau kita hidup menghalalkan segala cara. Itulah kenapa Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita di surga, supaya kita disadarkan, diingatkan lagi. Dunia bukan tempat akhir kita. Dunia ini bukan segala-galanya buat kita. Tetapi surgalah, kekekalanlah akhir dari kehidupan setiap kita, keluarga FLC dan orang-orang percaya. Keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus. Hiduplah dengan nilai-nilai Kristus. Hiduplah dengan nilai-nilai kebenaran firman yang menuntun, membantu kita semua untuk bisa sampai kepada akhir tujuan kita menurut waktu kehendak Bapa di kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Dia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya kita bisa menerima bantuannya untuk selama-lamanya.
Yang dia udah janjikan, yang dia udah tetapkan buat kita. Yaitu Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Karena jika dia tidak naik, firman tidak akan tergenapi. Tetapi waktu dia terangkat, apa yang dia janjikan digenapi. Di mana dia akan memberikan seorang penolong, roh penghibur, Roh Kudus di dalam kita. Itulah kenapa di Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, kita bisa mengingat dan merenungkan makna pertama tadi bahwa Yesus terangkat untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Sehingga kita diingatkan, disadarkan, dunia bukan segala-galanya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Bukan berarti kita tidak menjadi kreatif. Bukan berarti hidup kita tidak produktif. Bukan berarti hidup kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. No. Semua kita diciptakan dalam keunikan, dalam tujuan kehendak Bapa yang luar biasa. Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi pembuat sejarah. Dipakai Tuhan. Dalam kondisi waktu keadaan yang dia kehendaki, di mana lewat apa yang kita lakukan, lewat pemikiran kita, konsep kehidupan, kita bisa menjadi pionir, kita bisa menjadi seorang yang mencetuskan sesuatu. Apapun itu tujuannya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita bisa lakukan itu semua bukan karena kuat dan gagah. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam dunia yang sempurna. Kita berkata dunia akan semakin lebih baik. Hidup ini penuh godaan. Hidup ini penuh cobaan. Ada banyak kegelapan di sekitar kita. Dan iblis itu seperti singa yang mengelilingi. Iblis tidak berhenti bekerja untuk menghancurkan. Kalau hancurkan hidup kita, kita mengalami kehancuran, kerusakan, bisa diperbaiki. Tapi tahu nggak? Kita semua sadar. Iblis punya tujuannya adalah membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah kenapa kita bisa renungi makna yang kedua. Yesus terangkat supaya kita ingat, kita tidak sendirian. Gereja FLC, keluargaku dimanapun hari ini Anda berada, mengikuti online ibadah kenaikan Yesus ini. Saya ingin katakan, Anda tidak sendirian. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran, di hati Anda, tapi saya ingin katakan kami mengasihimu, kami berdoa untuk kehidupanmu. Kita adalah keluarga, FLC adalah keluarga, tetap bergandengan tangan, tetap saling mendoakan, luar biasa. Kenapa? Karena setiap kita menerima janji yang digenapi. Dan sudah ada bersama dengan kita. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus beserta hidupmu dan hidupku, kita tidak akan bisa ada di online, menyaksikan online ibadah kenaikan Yesus ini. So jangan menyerah, jangan mundur, jangan berubah haluan. Sekali percaya Yesus, percaya untuk selama-lamanya. Itulah kenapa tetap harus giat, dekatkan diri kepada Tuhan. Bergairahlah untuk mencari hadirat Tuhan lewat apa? Ya lewat apa yang kita miliki sama-sama di FLC. Kita bisa doa sama-sama, kita punya komunitas passion. Kita harus juga apa? Aktif. Kita jangan menjadi orang yang pesimis, masa bodohan, apatis, jangan. Tapi miliki inisiatif untuk bergerak, miliki inisiatif untuk percaya dan menyaksikan. Bukan hanya menyaksikan bagaimana orang bisa mengalami mujizat, tapi inisiatif untuk minta dan yakin bahwa setiap kita bisa dan akan mengalami mujizat. Saya katakan miracle on the way to your life. Mujizat dan karya Yesus sedang berjalan dan akan digenapi. Dan semua keluargaku FLC akan punya cerita yang luar biasa. Kenapa? Karena kita semua tidak sendirian. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dan itulah bukti kenapa dia naik ke surga. Supaya firman-Nya, janjinya digenapi buat kita. Makanya Yohanes 16 ayat 7 katakan apa?
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, tuh kan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dahsyat. Itu juga yang disampaikan di dalam Roma 8 ayat 13. Dikatakan apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging. Kenapa? Karena kedagingan tuh di mana-mana. Selalu ada iblis itu selalu memantau. Menunggu momen terbaik untuk apa? Masuk dan hancurkan dan binasakan kita. Makanya tadi di Roma 8 dikatakan ayat 13. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya ingin katakan keluarga FLC, katakan saat ini dimanapun Anda berada. Yuk sama-sama. Tuhan, aku mau hidup bersamamu. Katakan sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan, aku mau hidup bersamamu. Katakan sekali lagi. Sama-sama ya. Katakan juga begini. Keluargaku mau hidup bersamamu. Bisa ya? Sama-sama 2, 3. Keluargaku mau hidup bersamamu. Jika itu pilihanmu. Dan jika itu adalah keputusan yang kau buat, hidup dan keluargamu ingin selalu bersama dengan Tuhan. Saya katakan dalam nama Yesus, apapun musim hidup kita, apapun tantangan zaman dan pergumulannya, kita akan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Yang terakhir, makna yang ketiga dari ibadah kenaikan Yesus yang kita bisa pelajari di tahun 2021 ini. Dia naik ke surga supaya apa? Supaya kehidupan ibadah kita, supaya kehidupan persekutuan kita nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus masih ada di bumi, kita repot. Di kondisi keadaan dunia yang begitu luas, begitu besar. Untuk ibadah kepada Yesus jika dia masih ada di bumi, kita akan sangat-sangat dibatasi oleh waktu dan ruang. Tapi waktu dia naik ke surga, itulah kesempatan kabar baik bagi setiap kita yang percaya. Sebagaimana makna pertama tadi sudah kita dengar, makna kedua tadi kita dengar bahwa janjinya digenapi, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tapi kabar baik yang ketiga, dia naik ke surga. Supaya apa? Ibadah kita, persekutuan kita, cinta kita, kangennya kita. Nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya Yohanes 4 ayat 20-24 bilang apa? Kita bilang begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22 dikatakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ayat 23, saatnya akan tiba. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oh dahsyat. Makna yang ketiga yang kita bisa belajar. Dia naik ke surga. Supaya ibadah, persekutuan, cinta, kangen kita gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah kenapa saya ingin katakan, sebagaimana arti makna yang Tuhan titipkan buat kita terima di tahun ini, dari kenaikannya Dia ke surga adalah, kita hidup tidak menghalalkan segala cara. Bisa nggak? Ya bisa. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah kenapa Dia Maha Tahu. Yang kabar baiknya, Dia adalah kasih. Siapa yang sempurna di muka bumi ini sampai hari ini? Tidak ada. Semua kita perlu punya kesempatan, kerelaan dan mau untuk diperbaiki, dipulihkan,
Pertobatan selalu tersedia. Online kenaikan Yesus ini bukan hanya sekedar ditayangkan supaya kita bisa saling terhubung di FLC. No. Tapi ada hadiratnya, ada Roh Kudus lewat ibadah online ini. Dan saya yakin lewat pujian penyembahan dari tadi, setiap hidupmu, bahkan hidupku juga dijamah dan disentuh. Dan ibadah ini, online kenaikan ini menjadi kesempatan terbaik kita untuk kembali kepada Dia. Dan kita punya keinginan, kerinduan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup tahun ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan dunia hadapi pandemi COVID-19. Tapi aku percaya, aku bisa hidup, aku bisa melangkah, aku bisa forward living. Dan tidak menghalalkan segala cara. Karena aku tahu aku tidak sendirian. Roh Kudus bersama dengan aku. Oleh karena janjimu digenapi. Dan terima kasih, apapun kondisi keadaanku, apapun tetesan air mataku, apapun teriakku, aku tahu aku tidak sendirian. Karena Engkau Yesus yang memeluk hidupku. Engkau Yesus yang menjaga aku. Engkau Yesus yang berbicara secara pribadi kepadaku. Terima kasih. Waktu aku jatuh, aku tidak dihakimi. Waktu aku jatuh, waktu aku buat kesalahan, waktu aku gagal, aku tidak dihina, aku tidak dipermalukan. Tapi sampai detik hari ini, waktu aku masih bisa mendengar, memujimu, beribadah di online kenaikan ini di tahun 2021, tanggal 13 Mei ini. Semua karena anugerahmu, semua karena cintamu, semua karena kasihmu. Bapa, aku mau mengasihimu lebih lagi. Hidupku mau melekat kepadamu, aku mau tinggal di hadiratmu, aku mau mencintaimu lebih lagi. Aku berkurang-kurang, tapi Engkau yang bertambah-tambah. Hadiratmu bertambah-tambah, melimpah-limpah. Aku tidak terlihat, tapi biarlah karyamu, kasihmu, kemuliaanmu dinyatakan lewat kehidupanku, lewat keluargaku, lewat keadaan. Bahkan aku percaya apapun tantangan kesusahan, rohmu yang di dalamku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kemuliaan, kekekalan, itulah tujuan akhir hidup kami. Surga adalah tujuan akhir hidup kami. Dan kami mau katakan hari ini, Bapa, kami mau mengikut Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya kita semua menikmati ibadah online kenaikan ini. Saya berdoa semua kita mengalami jamahannya, hadirat dan kuasanya dipenuhi atas kita. Dan saya berdoa setiap saudara punya pengalaman pribadi secara intim dengan Bapa, di mana Bapa akan berbicara, menambahkan hikmat dan pengertian lewat apa yang firman sudah kita dengar. Jangan hanya jadi pendengar, tapi ayo ingat, renungkan kembali, dan mulailah sama-sama kita setia bergandengan tangan dan saling mendoakan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani di Forward Living Church, di ibadah online kenaikan ini yang terlihat dan tidak terlihat. Terima kasih untuk setiap kesetiaan. Biar kita tetap bergandengan tangan dan terus mendoakan dalam setiap persiapan-persiapan yang akan kita lakukan, di mana bersama-sama kita akan ibadah onsite lagi dan dimulai pada minggu pertama di bulan Juni. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kita tahu kita sebagai keluarga, kita senang, kita bahagia kalau kita bisa bertemu, kita bisa memberi semangat, memberi dorongan, menunjukkan rasa cinta, rasa kasih. Itulah kenapa saya tidak pernah lupa berterima kasih untuk setiap pemberian, pengorbanan, kerelaan atas apa yang Anda semua lakukan. Jangan takut, jangan gentar, belajar setia, belajar taat. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu. Sebagaimana kita percaya, kita terus mau mengelola hidup kita lebih baik. Kita bisa melakukannya yang terbaik karena Roh Kudus beserta dengan kita semua. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita daripada Bapa melimpah-limpah turun di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat selalu. Sama-sama semua katakan amin. Have a blessed day, stay safe, stay healthy. God bless you.